saya Aisulianingsih dengan NIM 21060038. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran IT Teknik informasi dalam pembelajaran, yaitu teknik informasi yang berfungsi sebagai penyaluran informasi dan juga teknologi informasi yang berfungsi sebagai menyimpan dan mengolah informasi, atau sebagai upaya menghubungkan antara pembelajaran siswa dengan sumber belajar, database guru, perpustakaan secara fisik berpisah atau bahkan berjauhan. Konsep dasar dari teknologi informasi, yang pertama, paradigma pembelajaran berbasis IT. Pembelajaran kini tidak hanya dilakukan dalam kelas yang kecil dan jumlah peserta yang terbatas. Dan pembelajaran dapat dilakukan dengan kelas ukuran besar karena sekarang sudah ada pengeras suara yang dapat terdengar suara pembicara, dan juga pembelajaran dapat dilakukan dengan jarak jauh, bahkan tanpa tatap muka secara fisik antara guru dengan peserta didik. Lalu yang berikutnya ada manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang pertama, mungkin akses yang lebih luas. Yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa. Yang ketiga, mempermudah kolaborasi. Yang terakhir ada memungkinkan personalisasi pembelajaran. Nah, lalu yang berikutnya yang ketiga, menggunakan teknologi informasi di SD. Nah, dalam penggunaan teknologi informasi di SD, dari persiapan hingga penampilan, ruangan belajar kemana saja dan kapan saja, lalu kertas ke di web atau saluran. Nah, lalu kantor fisik untuk menyelenggarakan kantor, dan yang terakhir durasi proses hingga keberlanjutan. Kedudukan teknologi informasi dalam pembelajaran. Dalam teknologi pembelajaran mencakup aspek infrastruktur informasi dan telekomunikasi, sumber daya manusia, dan acuan atau produk hukum telepatika, sehingga dapat berperan untuk menggunakan aneka sumber belajar. Secara umum ada dua kedudukan TIK dalam pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai pendorong komunikasi berpendidikan, lalu yang kedua memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada. Nah, lalu yang terakhir, ruang lingkup teknologi informasi dalam pembelajaran. Menurut Abdul Karir dan Tera pada tahun 2003, beliau mengungkapkan memberi batasan ruang lingkup teknologi informasi pada teknologi, yaitu teknologi komunikasi, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan terakhir teknologi pemroses. Teknologi informasi bagi inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Inovasi pembelajaran merupakan pembahasan pembelajaran yang dikemas dalam pendorong ide baru untuk melakukan langkah-langkah belajar untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, pentingnya inovasi proses pembelajaran, yaitu usaha dengan melakukan perubahan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan inovasi pembelajaran, guru harus tetap memperhatikan aspek materi yang akan ditetapkan. Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat belajar dengan lancar, kondusif, dan kreatif, hingga dapat menumbuhkan semangat belajar pada peserta didik. Informasi, Communication and Technology atau ICT merupakan salah satu sistem teknologi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan bisa digunakan dalam proses belajar.
belajar mengajar guna meningkatkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna secara terencana. Peran NCT secara terencana dan sistematik serta sesuai untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri, dan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan proses belajar. Teknologi informasi di sekolah dasar. Yang pertama, teknologi informasi berperan sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedua, pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan pola pikir dan berkebutuhan yang serba cepat, praktis, dan tepat. Lalu yang ketiga, dengan teknologi informasi, siswa dapat mengakses informasi secara luas melalui pemanfaatan teknologi, khususnya internet. Untuk contoh teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar, yang pertama ada komputer atau laptop, lalu yang kedua ada smart TV, yang ketiga ada LCD, yang keempat jaringan internet, lalu ada presentasi atau PowerPoint materi-materi, yang berikutnya ada CD pembelajaran, dan yang terakhir ada smartphone. Nah, media yang bisa digunakan dalam pemanfaatan teknologi di sekolah dasar, yang pertama ada visual reality, lalu yang kedua ada multimedia interaktif, yang ketiga ada game based learning, yang keempat ada augmented reality, yang kelima ada media pembelajaran, video dan animasi, dan terakhir ada podcast. Konsep dasar multimedia. Hakikatnya, multimedia merupakan kombinasi dari 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan juga teks. Atau multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media, input ataupun output. Nah, dari data, media ini dapat berupa audio, suara atau musik, lalu animasi video, teks, grafik, dan gambar. Lalu prinsip multimedia yaitu yang pertama prinsip multimedia multiprinsip, lalu yang kedua ada prinsip keterdataan ruang, yang ketiga prinsip keterdataan waktu, yang keempat prinsip kohensi, yang kelima prinsip modalitas, yang keenam prinsip redukasi, yang ke-7 lalu prinsip perbedaan individual. Untuk jenis-jenis multimedia, yang pertama ada multimedia interaktif, yang kedua multimedia linear, yang ketiga multimedia hiperaktif. Nah, kombinasi multimedia yaitu harus ada peralatan elektronik yang mampu mengkoordinasikan apa yang dapat dilihat dan didengar, yang dapat berinteraksi dengan penggunanya. Ya, lalu yang berikutnya harus mendapatkan link yang dapat menghubungkan antara pengguna dengan informasi yang dibutuhkan. Yang berikutnya harus terdapat alat navigasi yang berguna untuk membantu penggunaan menjelajah informasi yang berkebutuhan. Nah, harus tersedia tempat bagi pengguna untuk mengumpulkan, proses, dan mengomunikasikan informasi-informasi yang didapat. Untuk manfaat multimedia dalam proses pembelajaran yaitu sebagai cara kontrak untuk mengurangi verbalisme, memperbesar minat siswa, dan menjadikan pembelajaran lebih mengenakan sehingga kita belajar siswa dapat meningkatkan. Manfaat multimedia dalam dunia pendidikan atau pembelajaran.
Penggunaan multimedia dalam pembelajaran atau pendidikan mempunyai beberapa ciri yang tidak dimiliki media lain. Jika siswa memahami media dan mahir dalam kegiatan, akan berjalan dengan baik dan berhasil menguasai materi pembelajaran. Faktor lain yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran antara lain motivasi siswa, kondisi sosial, ekonomi, pendidikan keluarga, situasi saat proses pembelajaran, kurikulum, dan guru terbatas. Proses pembelajaran memerlukan penggunaan kombinasi konten multimedia seperti audio dan visual. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi setelah mendorong perkembangan dalam bidang pendidikan, maka dapat terlihat dari digunakannya beragam media pembelajaran. Dan juga alat-alat yang digunakan dalam proses pembelajaran semakin maju dan canggih. Kelebihan dari multimedia dalam pembelajaran yaitu adanya interaksi yang erat antara siswa dan materi. Yang kedua, proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, adanya audiovisual. Yang keempat, adanya umpan balik langsung. Yang kelima, siswa menciptakan proses pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dan manfaat multimedia dalam pelajaran juga yaitu interaksi siswa. Meningkatkan minat siswa dalam belajar, mempermudahkan dalam menyampaikan materi di mana lebih efisien dan efektif. Manfaat dari multimedia dalam pembelajaran, yang pertama meningkatkan rasa timbal balik dan empati di kelas, menunjukkan hubungan antara materi pembelajaran dengan hubungan dan minat siswa siswa dengan meningkat motivasi belajar siswa. Berikutnya, menghadirkan kesegaran dan variasi dalam pengalaman belajar siswa, memasukkan imajinasi dan partisipasi aktif mendorong pengguna materi pembelajaran secara bermakna dan meningkatkan hasil belajar. Berikan siswa antara umpan balik yang mereka perlukan untuk memahami beberapa banyak yang telah mereka pelajari. Untuk jenis-jenis multimedia pembelajaran yang diterapkan yaitu multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, multimedia linear atau sekuensial. Yang berikutnya multimedia presentasi pembelajaran, multimedia pembelajaran mandiri, multimedia kids, hipermedia, dan virtual realities. Hubungan multimedia dengan pembelajaran, penggunaan media dalam pembelajaran, penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbaiki hasil belajar seperti peserta didik. Multimedia memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik, yang dapat memotivasi mereka untuk lebih terlihat dan proses pembelajaran. Menurut Ariesto Hadisutopo pada tahun 2003 mengungkapkan ada 6 tahapan pengembangan multimedia. Yang pertama konsep, kedua perencanaan, material collecting, yang berikutnya ada pemuatan, yang kelima ada testing, dan yang keenam distribusi. Dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Implementasi multimedia untuk pembelajaran hendaknya memperhatikan berbagai hal, yaitu metode pengembangan yang akan digunakan, jenis multimedia yang akan dibuat, tahapan pengembangan yang dijalankan, komponen dan media yang digunakan, serta bagaimana implementasi sistem multimedia tersebut dengan pemerhatian prinsip-prinsip dalam teknologi informasi dan teknologi pendidikan. Kelebihan multimedia dalam pembelajaran yaitu siswa mampu belajar sesuai dengan kemampuan
kemampuan, kesiapan, dan keinginan. Lalu siswa dapat belajar melalui tutor atau komputer yang beradaptasi dengan kemampuan siswa. Lalu siswa juga akan termotivasi untuk memproses umpan balik dan pengetahuan. Yang berikutnya, siswa menghadapi evaluasi operatif melalui keikutsertaannya dalam latihan atau tes yang telah disediakan. Adapun juga siswa memiliki privasi sehingga mereka tidak perlu merasakan malu ketika melakukan sebuah kesalahan. Siswa juga dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Lalu siswa dapat belajar kapanpun yang mereka mau tanpa terikat waktu yang telah ditentukan. Lalu untuk kekurangan multimedia dalam pembelajaran, yaitu ada desain yang buruk menyebabkan kebingungan dan kebosanan bagi siswa. Lalu tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. Yang berikutnya, kendala bagi orang yang dengan kemampuan terbatas atau cacat atau disabilitas. Lalu minimnya kemampuan guru dalam penggunaan multimedia. Dan yang terakhir ada fasilitas pembuatan multimedia yang belum memadai. Untuk strategi menggunakan multimedia dalam pembelajaran, yaitu terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Proses strategi pembelajaran mempunyai peran penting dalam menyimpan siswa menghadapi era revolusi 4.0. Untuk tujuan penggunaan multimedia, yaitu multimedia dalam penggunaan dapat meningkatkan efektivitas dalam menyampaikan suatu informasi. Lalu dalam penggunaan multimedia di lingkungan mendorong partisipasi, keterlibatan, dan eksplorasi penggunaan. Pengembangan media berbasis informasi, communication and technology atau ICT. Media pembelajaran yaitu alat, bahan, atau sumber yang digunakan oleh peserta didik untuk mendukung proses belajar mengajar. Segala bentuk alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi proses pembelajaran dapat berupa media cetak, media visual, media audio, media digital, atau kombinasi dari beberapa media tersebut. Setiap benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengajar. Ragam media pembelajaran itu yang pertama ada media visual, media audio, yang ketiga ada project still media, dan yang terakhir ada project motion media. Untuk ICT yaitu merupakan media bentuk untuk melakukan kegiatan seperti memproses, manipulasi, mengolah, dan memindahkan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengelola informasi bagi guru dan siswa. Untuk contoh pembelajaran berbasis komputer, menurut Azhar Aris pada tahun 2006, media pembelajaran berbasis komputer yaitu ada PowerPoint, CD, DVD, atau media pembelajaran interaktif. Lalu yang ketiga, video pembelajaran. Dan terakhir adalah internet. Prinsip pembelajaran berbasis komputer, yang pertama ada berorientasi pada tujuan pembelajaran, berorientasi pada pembelajaran individu, yang ketiga ada berorientasi pada pembelajaran mandiri, dan yang terakhir ada berorientasi pada pembelajaran tuntas. Nah, untuk karakteristiknya itu yang pertama ada efektif, menyesuaikan, interaktif, menarik minat, dan teknosep. Media pembelajaran berbasis ICT yaitu media pembelajaran yang mana sebuah komponen elektronik terdiri dari perangkat keras dan lunak serta segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data yaitu manipulasi, pengembangan, pengumpulan, pengolahan, menyimpan, penyebaran,
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan komputer telekomunikasi. Langsung aja mungkinnya biar teknologi informasi apa yang biasa dipakai dalam pembelajaran sehari-hari kelas. Dulu di kelas biasanya kan ada proyektor ya, bisa digunakan PPT, terus nanti tutup video pembelajaran juga. Jika kita ada aja ngeliat dari udah bawa ya, jadi bisa ada aplikasi biasanya saya bawa laptop sendiri lah, ada anak kecil hari-hari sih kalau TikTok gitu. Nah, kalau misalkan video fokus itu biasanya ini digunakan video Iya, video tontonan gitu. nah untuk ininya itu kan tadi ada informasi menggunakan medianya. Nah untuk media pembelajaran untuk kan menggunakan Infokus dengan Quidditch. Nah untuk menyatukan materinya itu kayak gimana pencocokannya? Ya, kan terkadang kita tuh sebelum ngajar tuh kan bikin dulu rencana pembelajarannya gitu kan. Jadi memang sudah disesuaikan dengan materi apa saja yang akan dipelajari untuk besok misalnya atau beberapa minggu ke depan. Jadi memang sudah persiapan di dalam rencana pembelajaran. Entah itu referensi lagi dari internet, dari YouTube, kita memanfaatkan ya teknologi gitu ya. Jadi ya Ya hampir sama ya, ketika saya lihat dulu materinya apa, kemudian yang cocok dengan usia kelas 2 seperti apa tontonannya. Nah biasanya seperti itu, disesuaikan dengan materi dengan usia anak lah ya. Beda kan kalau kelas atas nomornya sudah bisa kalau kita makan kayak lebih ke kartun misalnya. Bagaimana cara ibu merancang dan menyusun materi pembelajaran yang manfaat sumber teknologi? Jadi kan materi banyak gitu ya, nggak semuanya bisa menggunakan teknologi digital gitu. Nah itu gimana sih cara strategi ibu biar masuk? Kan ini nggak bisa nih ya bu, kayak misalkan pelajaran sosialisasi gitu, tapi pengen menggunakan digital itu kayak gimana buat menyesuaikan gitu sebenarnya? untuk menyesuaikannya ya paling kan kita harus tahu dulu ya kebutuhan dan karakteristik kita yang sesuai seperti apa. Tapi kan kalau misalkan terkait tadi ya contoh sosialisasi kan ada gitu ya kayak video-video pembelajaran yang teman-teman yang berkelompok ya, maksudnya kayak pembelajaran jadi berkelompok ya disesuaikan juga gitu dengan sesuai. Paling ya memang karena sekarang zamannya digital juga ya kita juga tidak mengesampingkan digital itu. Mungkin ya ada gitu dalam pembelajaran untuk Sentuh ya. Udah ya maksudnya kayak kalau misalkan memang dibutuhkan untuk disesuaikan dengan dia ada juga yang harus keluar dari rumah. Jadi kan anak itu ya harus kontekstual kalau pembelajaran Kan tidak semua melulu digital ya, bosan juga kalau anak misalnya metodenya langsung atau berbau IT terus bosan juga. Tetap kan ada hal-hal yang mereka memang harus menyentuh langsung. Contoh misalnya PPKM tentang kebersamaan kan bisa biasanya ke lingkungan aja, lihat banyak sampah, yuk bareng-bareng, nggak melulu harus IT. Kalaupun misalnya harus combine dengan itu kan bisa tontonan dulu itu, nah baru mereka melakukan. Gaya belajar yang menurut ibu selain gaya belajarnya yang kalau misalkan menggunakan paling kan anak itu kan berbeda ya. Paling kan kalau kita hanya situasinya kayak satu anak itu terkadang memang memiliki dua gaya belajar, ada yang visual, ada yang visual,
kalau misalkan memang terkait tadi menonton video, kan gaya belajarnya harus visual, audio visual. Ya, makanya begitu kan tidak melulu yang nonton aja kan, berarti ada yang lain misalnya dengan menyetel musik dan lain sebagainya. Auditori ya, Bu. Jadi apa sih lebih melihat itu gaya belajar anak. Kalau yang cocoknya nonton berarti kita kasih audio, kalau yang cocoknya kinesik kita ke gerak, kalau yang cocoknya mendengar berarti kita sering banyaknya menyetel musik atau apa gitu. Bagaimana cara ibu untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasikan kebutuhan siswa dengan jadi buat menyesuaikan bahwa si anak kan semua anak kita semuanya ada anak yang nah, untuk menyesuaikan gimana kalau dalam media pembelajaran kita Tadi kita juga sama gitu kan, gaya belajar anak itu beda-beda kan. Sekarang di kurikulum merdeka itu ada pembelajaran ya. Kalau itu kan jadi kayak kita tuh memang sudah mengetahui dari awal ini gaya belajarnya ini jadi kan enak gitu ya. Awal Ya, asesmen awal. jadi yang tahun yang bisa juga. Jadi ini rada semi nih abu-abu, berarti kan belajarnya harus bagaimana kan dari kurikulum juga kan beda ya, ada yang Jadi udah terakomodasi gitu kayak yang kita kan sebagai guru kelas juga ya Bu, jadi udah tahu gitu dari awal anak ini satu-satu anak tuh yang harus kita tahu. boleh nggak Bu kalau tahu contohnya pakai media apa Yang tadi paling kayak misalkan kalau terkait gaya belajarnya visual atau audio visual, berarti anaknya dikasih video nantinya. Yang tadi yang estetik kan tidak melulu tentang tangannya, anak kan bisa sambil bermain gitu kan, menggerakkan tangannya itu ada kalau di kelas saya ada nih yang ada, saya masih mikirnya abu-abu kenapa, karena memang masih belum bisa baca. Tapi kan dia anak laki-laki, saya mikirnya bisa juga kan nanti dia ngejar mungkin kelas 3. Nah itu pasti saya belajar bacanya yang sambil nyanyi sambil naon gitu. Ada yang masih belum biar bisa sampai enjoy sekarang. juga ya. Ya sambil nonton hal video, misalnya kan ada video belajar baca gitu kan. mungkin sama-sama aja ini pertanyaannya tapi dari dosen-dosen untuk memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi dalam pembelajaran Kolaborasi siswanya ya terkait IT ya. Ya paling ya tadi kan referensinya dari YouTube dulu gitu tontonannya gitu kan, nanti juga pada saat prakteknya kan anak-anak kan pasti bakalan berkolaborasi kan, kita itu usahakan juga gitu untuk anak bersama dengan temannya, gak hanya mengerjakan latihan sendiri kan, tapi kan ada prosesnya kebersamaan yang paling dibutuhnya di situ. Cuman mungkin karena saya mah lebih kecil, nah saya yang lebih berperan di situ. Kalau emang udah ada hidupnya, karena ya saya lebih siap yuk, meskipun kita belajar begini tapi tetap kerjasamanya dan lain sebagainya ditanamkan. jenis IT apa yang pernah ibu gunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran tadi yang poster itu kalau misalkan poster itu gambar atau juga kali-kali pakai aplikasi Kalau kelas tinggi itu kalau bikin poster kan biasanya main web dulu gitu kan, biasanya menggambar dulu terus nanti disesuaikan dengan materi kalau di Kalau belum ada yang karena kalau pakai handphone kan belum sempat. ya Jadi masih manual aja kalau poster mah kalau di kelas kecil. apa cara inovasi agar penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa. contohnya ya kuisis ya Bu, kalau di kelas atau enggak ini di Canva kan itu kan memanfaatkan Canva juga gitu ya biar bisa dikenali ya kan gitu ya. Kalau misalkan PPT-nya misalkan kita dibikin Anak kelas 2 bisa kuisis. Kalau kan mungkin kalau misalkan kuis biasanya pakai handphone nah kalau untuk kelas itu seperti apa? Masih pakai ini aja apa? Jadi misalnya gitu. ya jadi kayak gitu Nah, iya belum bawa handphone enggak belum.
Kalau untuk hambatan gitu, mungkin kan masih ada hambatan atau kesulitannya. Nah, untuk menerapkan media digital itu apa? Kesulitannya mah saya mah lebih asalnya mah belum mulai IT, jadi belajarnya harus ekstra. Kalau saya mah kalau itu mah pasti udah sangat. Kalau untuk siswanya Bu, Untuk siswanya kondusif ya, atau gimana? nah itu karena saking excitednya ya, jadi sudah terkontrol kadang Kalau kelas tinggi juga ada kelas tinggi juga gitu. sama tergantung kan keluar mata excited gitu kan, jadi kayak anak-anaknya teh rame gitu, kadang rame sendiri gitu kan, semangat. saking semangatnya pengen cepet-cepet gitu kalau belajar tuh kan. Lagi terus ya. Lagi anak seru mungkin ya Bu ya. Nah, untuk solusinya Bu, kan tadi ada hambatan ya. Nah, untuk solusi buat mengatasinya bagaimana Bu? Kalau saya bikin kesepakatan awal aja, boleh kita bermain begini, tapi konsekuensinya ini Sama reward punishment lah, kesepakatan sebelum main. mungkin biar ini ya, jadi kesepakatan biar jauh Nah biar gitu ya. Jadi berjalan gitu ya sesuai rencana. cuma segitu mungkin ya pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Sing lancar segala minat, sing tereh lulus. Amin. Semangat Ya, mungkin aja ya Bu, di sini aja nanti di screenshot screenshot ya. 1, 2, 3 lagi mungkin ya Bu ya. 3 kali. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Maaf ganggu waktunya. Dari hasil wawancara guru-guru menggunakan media atau alat berbasis teknologi informasi seperti proyektor, PowerPoint, video pembelajaran, serta aplikasi web seperti Kahoot dan Quizizz. Perencanaan dan penyusunan materi pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan siswa, gaya belajar yang beragam, dan karakteristik kelas. Interaksi teknologi informasi dengan gaya belajar siswa dilakukan dan diferensiasi pembelajaran dilaksanakan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus siswa. Kolaborasi antara siswa ditingkatkan melalui penggunaan teknologi informasi dan berbasis media seperti audio, visual, dan poster digunakan dalam pembelajaran. Inovasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif seperti Quizizz dan Canva. Kendala yang dihadapi termasuk antusiasme siswa yang berlebihan, kebutuhan untuk mempengaruhi keterampilan guru senior, dan kurang fasilitas. Solusi untuk kendala tersebut melibatkan menyediakan alat atau media yang diperlukan, mengadakan kesepakatan dengan siswa, dan terus mempelajari perkembangan teknologi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tugas berikutnya.